Sedangkan dalam moratorium penyelesaian perkara pembayaran insentif tunjangan seorang suami di P dan KSD pada 2018 Verban, Pro Justisia dan Mater Familias, deliknya Verban, mengingat menimbang bahwa selama ini Dinas Pendidikan Tambak Romo melakukan pembiaran berlarut-larut dan hanya mendengar alasan sepihak, alasan semu yang dibuat-buat, maka moratorium ini kami tawarkan, kami buat. Ini semacam moratorium ya somasi, kami buat agar supaya Dinas Pendidikan mempertimbangkan kembali dan meninjau kembali atas dasar alasan apa izin gugat sepihak yang disampaikan oleh IWW tersebut kepada Bupati Haryanto. Bahwa dengan beberapa posita, beberapa kasus ini dinas kembali membaca permasalahan yang terlambat dibaca, yang disampaikan klien berhubungan dengan perkara akuo yang sudah jelas prememorinya, yaitu prememori banding di luar pengadilan. Ya, banding tidak sah, tidak masalah, yang penting disampaikan ada permasalahan. Sebagaimana dapat dipertimbangkan dengan peraturan pemerintah dan perundang-undangan mengenai dugaan beberapa penyelewengan yang sengaja dilakukan IWW dan dugaan kabur dari rumah dengan cara tidak beretika sebagai pejabat ASN ini adalah sebuah pelanggaran. Ini pelanggaran kedua. Bahwa atas kejadian demi kejadian tersebut maka klien memungkinkan yakin adanya suatu persekusi, eksekusi, manipulasi, ingkar janji, dan penyelewengan berlanjut, rekayasa bohong yang dilakukan oleh tergugat kepada klien, bahwa tergugat balik telah menguasai, meliarkan, memborahkan sejumlah barang, disearch atau aset saudara korban, ya, aset orang ya. Ini aset dari klien tanpa persetujuan hak waris. Bahwa antara laporan dan alat bukti sudah berkesesuaian menunjukkan bahwa belum adanya MOU atau akta traktat perjanjian perdamaian upaya penyelesaian perkara terkait belum disalurkannya insentif tunjangan seorang suami yang ditinggalkan oleh yang bersangkutan, bahwa tidak tersalurkannya hak itu adalah suatu pelanggaran. Jadi tidak tersalurkan hak suatu pelanggaran. Pasal 372 KUHP Jungto 55 ayat 1, Jungto 266 ayat 2, KUHP 378 dan 374. Ini bisa dituntut kepada para pihak. Bahwa untuk alat bukti sudah sampaikan kepada lidik 3 tipikor. Alat bukti lain juga penyerobotan alias penundaan bayaran, alibi-alibi perampokan, perampasan, pemerasan, pembiaran atas pelayanan negara kepada klien. Jadi kita berhadapan dengan negara. Bahwa melalui memorandum ini kami meminta penjelasan-kejelasan dinas dalam menetapkan kejelasan penyelesaian. Menetapkan hal tersebut terkait sita pro bono jaminan yang dilakukan atas duplik, atas objek sengketa hak sesuai dengan berita acara yang disampaikan in officio internal. 2. Bahwa tergugat Dinas Pendidikan diminta agar memberi keterangan yang memadai agar atasannya Ankun Bupati Pati melakukan pendalaman atas kasus dalam rangka penyelesaian dugaan penyelewengan penyimpangan yang dilakukan tergugat. Bahwa secara lekse spesialis para turut berperkara turut tergugat adalah atasannya dapat dipanggil satu persatu perannya dalam rangka apa, yaitu dalam rangka penyimpangan yang dilakukan tergugat, di mana yang bersangkutan dituntut agar segera menyerahkan hak-hak yang dituntut. Yang bersangkutan dapat dituntut segera menyerahkan hak-hak insentif yang diabaikan dan fair sharing lainnya, sebagian atau keseluruhan kepada yang berhak sesuai dengan ad domino ad hominem pro bono pro justisia mater familias dalam acara tanpa adanya satu ikatan apapun mengingat keadaannya sudah ingkrah. Bahwa hal ini sangat penting diajukan untuk disampaikan agar supaya Dinas Pendidikan Tambak Romo secara jelas dan bijaksana di dalam penyelesaian kasus ini, agar dinas dapat memberi sanksi tegas dan keras kepada anak buahnya dalam rangka pembinaan, peringatan, sanksi, dan tindakan
yang diperlukan atas dugaan penyimpangan perbuatan tergugat sebanding dengan gugatan pertama, bahwa perceraian sudah diselesaikan, yaitu perceraian. Gugatan pertama itu adalah gugatan cerai. Gugatan kedua belum. Jadi agenda gugatan pertama itu cerai. Bahwa perceraian sudah diselesaikan dan alasan perceraian tidak jelas atau non-limitatif atau mut-mut gulo. Sedang ada yang terlambat alasannya overspell, overmah, berubah-ubah, deliknya verban dan dipaksakan. Atau tertutup, sidangnya sidang tertutup. Bahwa penggugat DD menilai ada kejanggalan kontentius dalam proses pemeriksaan, manipulasi overmah, sidang terlalu mengada-ada, merekayasa dan menggunakan pendapatnya sendiri tanpa ada aturan yang jelas dan perlawanan. Mengingat paragraf undang-undang bahwa penggugat menilai tergugat sudah melakukan serangkaian perencanaan persekusi, tidak mentaati amar putusan penyelesaian pasca cerai sebagai tanggung jawab PNS setelah ada perceraian, yaitu adanya error in casu, error in information, error in objecto in obscure of legals, dan gugatan prematur yang dipaksakan di dalam alasan limitatif yang dipaksakan dalam nebis in idem lex areasitae atas dasar pertimbangan yang tidak jelas di depan hakim PA yang tergesa-gesa dan kami pandang tidak adil. Bahwa dalam somasi ini disampaikan secara tertulis, disampaikan kepada atasannya melalui pihak-pihak dan yang berkepentingan dan yang lain-lain, bahwa putusan tersebut telah menunjukkan adanya bukti sah sebagai suatu bukti yang sah, adanya keterangan yang mengikat yang ditunaikan tergugat, dan putusan sah itu tidak perlu dibuktikan lagi karena ada akumulatif autentik, adanya hak-hak mengikat terikat insentif di luar sidang dan hak lainnya. Bahwa karena adanya fair jaring lainnya mengingatkan dan menimbang bahwa atas asas menghormati hukum, justice before the law, maka kontra memori tersebut kita gelar di luar pengadilan agama. Kita buka di luar. Karena alasan tidak kemampuan kami, karena untuk mentaati instruksi Bapak Bupati secara internal disuruh diam-diam saja karena Dinas Tambah Roma agar kami menyelesaikan perkara lain pasca pengadilan agama dan kembali ke kepolisian, memilih arbitrase, mediasi, cloning, permediasi. Bahwa sudah cukup waktu 8 tahun sebagaimana bukti P3 bahwa penempatan pengadilan agama terkait sah atau tidaknya upaya perceraian mengandung arti bahwa sengketa perkawinan dianggap selesai, dok, sehingga tidak patut urusan perceraian dipersoalkan lagi, tinggal penyelesaian alaza, berbagi hasil, ya, evaluasi, laporan. Jadi dievaluasi. Sudah bar pertandingan, Pak. Yang menang, yang kalah mana dievaluasi. Yang juara 1 mana, juara 2 mana, hadiahnya mana. Sehingga nanti tersalurkan hal-hal lain secara hierarkis dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal hitungan besaran perolehan insentif tunjangan gaji tertunda penyampaiannya demi terlaksanaan asas peradilan. Ya. Dalam pelaksanaan asas keadilan. Di dalam perkara fair jaring di mana selama ini sudah 15 tahun berjalan dan belum terlaksanakan penuaian pencairan alas hak wakfi dan lain sebagainya. Pembagian tersebut atas persetujuan bersama. Ini adalah mutatis mutandis, diperhitungkan mulai terhitung kapan nanti diundang. Atau atas dasar kesepakatan bersama sesuai ketentuan peraturan PNS PP nomor 1083 PP 14/2010 dan perundang-undangan lain yang berlaku dan unsur kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun pertimbangan-pertimbangan lainnya akan diselesaikan dengan koridornya masing-masing sesuai kepentingan penyelidikan. Kalau memang APH ya urusan hukum. Kalau urusan administrasi, birokrasi, untuk dapat diselesaikan dengan cara perwasitan dengan menunjuk para wasit, baik perwakilan dari dinas maupun perwakilan dari yang bersangkutan. Ya. Menunjuk para wasit dari dinas, perwakilan dari yang berkepentingan
dan atau upaya lain. Polisi tinggal nonton saja, lihat gitu. Nanti kalau ada pelanggaran ketentraman baru dicekel. Bahwa Dinas Pendidikan Tambak Romo dapat dimintai pembuktian mengenai apakah benar saudara tidak cakap secara hukum atau dianggap seperti itu. Yang kedua adalah dibuktikan argumen yang masuk akal dengan alasan yang pakai hukum. Yang ketiga adalah membantah atau menerima tidak adanya hak. Apakah membantah atau menerima? Maka dinas harus membuat memo membuktikan jika tidak ada hak itu dan memberikan memo jika ada. Maka membuktikan jika tidak adanya hak itu atau suatu peristiwa persekusi yang melarang istri bertemu dengan suaminya atau sebaliknya pasca bercerai. Apakah ada aturan? Bahwa klien memohon berkali-kali kepada para pihak dengan segala keterbatasannya, termasuk melalui media sosial, karena keadaan terlantar terkatung-katung miskin, tidak layak, mohon diizinkan berperkara secara pro bono atas persetujuan media superwasitan sesuai Pasal 157 KUHP Perdata dan diadakan proses kontentius khusus, yaitu tuntutan wan prestasi asas pasal proses khusus karena secara pribadi para pihak mempunyai kepentingan yang ada hubungan khusus, yaitu jabatan. Opsi lain menyatakan visi dan misi tentang suatu perkara yang berkepanjangan dan mengajukan perkara, apakah posita, objek gugatan, replik, duplik, somasi, dan turunannya, ada saksi, alat bukti, testimoni, kronologi, dan lain sebagainya. Semua diketahui semua pihak dalam rangka fair jaring lainnya, namun mengapa tidak segera ada penanganan dan proses penyelesaian atau belakang. Jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi selesaikan, maka sangat terpaksa kami menempuh upaya hukum out legal standing atau gugatan berlapis. Demikian apa yang dapat kami sampaikan dalam hal ini, karena tuntutan peristiwa itu yang dituntut adalah peristiwanya. Karena yang saya tuntut adalah peristiwanya, maka dengan sendirinya semua orang yang terlibat dalam peristiwa itu untuk dapat dihadirkan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik semua pihak. Kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanggapan saya, mudah-mudahan menjadi bahan kajian dan pemahaman bersama. Jangan sampai ada beberapa pihak yang ikut-ikutan tidak tahu permasalahan tetapi ikut-ikutan, nanti malah kesamplok sendiri, nonton ketoprak tidak tahu maksudnya, asal ikut-ikutan nanti kesamplok. Terima kasih.